Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Aditya dengan NPM 2101021165 kelas 3D Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian epistemologi. Epistemologi menurut para ahli, epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat, dan hubungan epistemologi dengan filsafat yang lain. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistima dan logos, yang dimana epistima artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, di antaranya metode induktif, metode dedukatif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Selanjutnya adalah epistemologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Abdul Munir Mulkan. Beliau berpendapat bahwa epistemologi adalah segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Yang kedua yaitu menurut Mujamil Komar. Beliau berpendapat bahwa epistemologi adalah bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Yang ketiga yaitu menurut Anton Baker. Beliau berpendapat bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Yang keempat adalah menurut Ahmad Khairul Zubair. Beliau berpendapat bahwa epistemologi adalah suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Selanjutnya adalah landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Selanjutnya adalah epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. Yang pertama yaitu epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalaman. Yang kedua adalah epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditunjukkan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan, seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yang ketiga adalah epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalnya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Yang keempat adalah epistemologi eksistensialisme, adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri.
Materi selanjutnya adalah hubungan epistemologi dengan filsafat yang lain. Filsafat merupakan suatu bidang ilmu yang luas yang dimana terdapat beberapa cabang ilmu lain yang berdiri di bawah induk filsafat seperti metafisik, etika, estetika, logika, filsafat bahasa, filsafat pemikiran, filsafat sains, dan lain-lain sebagainya. Setiap cabang ilmu tersebut membincangkan perkara-perkara atau isunya yang tersendiri. Misalnya, metafisik yang membahas tentang tabiat, kewujudan, kebenaran, dan pengetahuan hakikat Tuhan. Yang kedua, etika yang membahas prinsip-prinsip akhlak atau moral dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau suatu kelompok agar hidup dalam keadaan nyaman dan baik.